Selamat datang di Belajar Sadis, belajar sabar dan disiplin. Senang sekali bisa menemani Anda dalam diskusi menarik tentang etika dan profesionalisme di dunia kerja. Kita tahu, hal ini sangat penting untuk kesuksesan karir dan hubungan kerja yang sehat. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, saya sudah bersama seorang profesional yang berpengalaman di dunia profesional, yaitu Kak Prabu. Halo Kak. Halo Wira. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Prabu ya. Oke. Menurut Kak Prabu, mengapa etika kerja yang baik sangat penting dalam dunia profesional Kak Prabu? Oke, makasih Wira ya. Etika kerja adalah fondasi dari kesuksesan di suatu tempat kerja ya. Dengan etika kerja yang baik, seseorang menunjukkan integritas mereka, kepercayaan diri mereka dan tanggung jawab mereka. Ya, hal ini tidak hanya membangun produktivitas pribadi, tapi juga membantu menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Oke, mungkin Kak Prabu pernah melihat contoh nyatanya mungkin Kak di dunia profesional Kak? Oh iya, pernah pasti ya. Misal, datang tepat waktu dan memenuhi tanggung jawab. Itu salah satu contoh sederhana dari etika kerja yang baik. Itu menunjukkan rasa hormat kita terhadap waktu dan tanggung jawab ya. Ini juga mencerminkan keandalan yang sangat dihargai dalam dunia kerja. Gitu. Oke, Kak Prabu. Nah, salah satu tantangan di dunia kerja ini kan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan nih Kak Prabu. Nah, kira-kira apa sih kiat utama dari Kak Prabu? Oke. Rekan kerja dan atasan ya. Gimana cara menjaga hubungan baik gitu ya? Iya. Kuncinya itu adalah komunikasi secara terbuka, jangan sampai kalian salah miskom gitu, dan saling menghargai maupun itu rekan kerja ataupun atasan. Oke. Kita juga harus berikan apresiasi atas kontribusi rekan kerja kita. Misal Wira, saya kasih tugas untuk mengerjakan sesuatu, terus Wira tunjukin ke saya, terus saya mau bilang mengkritik nih. Nah, sebelum kita mengkritik, kita apresiasi dulu, kita hargai, baru kita kritik. Ngekritiknya ini juga kita harus secara konstruktif, jangan sampai menyerang, jangan sampai menyinggung, ingat, jangan sampai menyinggung ya. Nah, untuk atasan itu cara menjaga hubungan yang baik dengan atasan itu kita selalu bersikap profesional ya. Kita juga coba untuk tunjukin rasa inisiatif dalam pekerjaan kita gitu ya. Oke. Nah, Kak Prabu ini kan sudah lama dalam terjun di dunia profesional Kak. Nah, bagaimana sih cara Kak Prabu menghadapi rekan kerja yang sulit nih? Nah, yang sulitnya nih dalam ibarat tuh kayak dia nih malas kerja, habis itu kayak banyak masalah dan kurang juga kooperatif. Ya kayak kurang kooperatif gitu kan. Ya, Oke. kira-kira gimana sih cara? Itu agak susah, tapi itu kita perlu pendekatan yang bijak ya, dimana kita coba dulu memahami gitu, coba kita lihat dari perspektifnya dia, apa sih yang dilihat sama dia itu. Karena memang kadang-kadang, bukan kadang ya, lumayan sering perbedaan perspektif itu bisa jadi salah satu penyebab masalah ya. Nah, itu kita coba dulu resolusikan secara pribadi. Misal saya punya masalah sama Wira, saya coba dulu ajak ngomong sama Wira itu, bisa nggak kita selesai ini? Misal kalau memang udah nggak bisa ya, baru kita ajak semisal pihak ketiga lah itu, misal HRD itu. Kalau mungkin dalam perkuliahan kita bisa ajak dosen pembimbing. Nah, ngomong-ngomong soal konflik nih Kak Prabu. Mungkin di tempat kerjanya Kak Prabu ini ada konflik yang mungkin sulit dihindari ya Kak Prabu ya. Nah, kira-kira apa sih langkah yang efektif untuk Kak Prabu ambil untuk penyelesaian konflik ini Kak Prabu? Ya, konflik itu emang kita akan bisa lepas dari konflik ya dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, ada beberapa langkah sih menurut saya untuk menyelesaikan konflik ya. Langkah pertamanya itu maksud saya itu mengenali sumber konflik ya. Kita tanpa menyinggung atau menyalahkan pihak manapun gitu. Dengarkan semua pihak yang terlibat, terutamanya yang terlibat dengan empati gitu. Kita rasakan apa yang mereka rasakan gitu ya. Lalu kita cari solusi yang saling menguntungkan ya. Nah, terus selama semua proses itu berlangsung, itu penting kita untuk tetap tenang dan profesional. Oke, nah misalnya nih Kak Prabu anggap di permasalahan di tempat kerja Kak Prabu nih kayak sampai melibatkan orang yang anggaplah kayak basang bawa atau enggak basang bawa anggap ibaratnya kayak cepat emosi. Nah, itu kan kayak benar-benar bikin memuncak tuh. Nah, kira-kira solusinya Kak Prabu tuh mungkin ada nggak sih? Oke, itu susah tuh. Iya.
baiknya sih menurut saya itu kasih jeda waktu dulu. Sampai oke. mereka tenang, benar-benar tenang lah. Atau nggak mungkin benar-benar tenang ya, kasihlah mereka tenang dikit. Nah, baru setelah itu kita bicarakan kembali gitu di tempat yang lebih tenang, selalu lebih tenang ya. Nah, saat kita berbicara kembali gitu ya, kita harus pastikan fokus kepada solusi, bukan pada masalah. Oke, nah itu ya teman-teman, misal kalau ada masalah atau konflik di tempat kerja itu jangan pakai kayak cepet emosian atau orang Bali bilangnya basah bawa teman-teman. Jadi Betul. jangan pernah melakukan hal seperti itu benar-benar fatal di dunia kerja guys. Betul. Wah, tadi tuh penjelasannya sangat luar biasa dari Kak Prabu teman-teman. Karol. Etika kerja, Hmm. hubungan positif, Hmm. dan resolusi konflik itu memang benar-benar saling berkaitan dan menjadi kunci keberhasilan di tempat kerja teman-teman. Apa betul kayak gitu kan Kak Prabu? Iya, ya, betul ya. Ya, Wira ini tahu emang. Jadi ya, jika semua hal ini kita terapkan secara konsisten ya, saya yakin setiap individu tuh bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih efisien dan tentunya lebih produktif. Oke. Terima kasih banget nih Kak atas waktunya hari ini. Nah, teman-teman, tidak terasa acara talk show ini sudah sampai di ujung loh, teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen ngikutin lagi channel ini, kalian bisa klik like dan subscribe ya, teman-teman. Mungkin acara ini akan kita tutup. See you guys. Iya.